Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Fil Islam dimanapun Anda berada, pada video perdana ini kami ingin tabarukan dengan menyampaikan kisah tentang salah satu ulama besar yang menjadi Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana yang disajikan di dalam pembukaan kitab Futuhul Ghaib. Nama lengkap beliau adalah Abdul Qadir Ibnu Abi Shalih Abdullah Ibnu Jangki Lusat Al-Jailani. Al-Jailani itu dinisbahkan pada Jil, salah satu daerah di belakang Tabaristan yang saat ini menjadi wilayah Iran. Di tempat itulah beliau dilahirkan. Selain disebut Jil, tempat ini juga disebut dengan Jailan atau Kilan. Beliau dilahirkan pada tahun 371 Hijriah, seperti yang tertera pada mayoritas buku biografi tentang dirinya. Pada saat beliau masih kecil, ayahnya sudah dipanggil oleh Yang Kuasa, sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim. Ia menghabiskan fase pertama dalam hidupnya bersama ibunya. Pada saat memasuki usia remaja, ia mempunyai tekad yang sangat kuat untuk pergi ke Baghdad demi mencari ilmu pengetahuan. Hingga pada akhirnya tekadnya itu menghantarkannya mencapai Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Pada saat pertama kali pergi, ibunya membekalinya uang sebanyak 40 dinar. Sudah bisa diduga bahwa uang sebanyak itu tidak bisa bertahan lama. Bahkan uang tersebut hampir tidak cukup dipergunakan dalam perjalanannya dari rumah ke Baghdad. Semasa hidupnya, di pengembaraannya dalam mencari ilmu, beliau pernah merasakan berada di musim pacaklik. Pada saat itu, semua orang merasa kesulitan, termasuk dirinya. Terkait hal ini, beliau pernah menuturkan, "Aku cuma makan carob, duri, kacang, dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau." Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu bernama melambungnya harga-harga. Ketika itu aku sampai tidak bisa makan apapun. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi menuju danau. Aku berharap bisa menemukan daun kubis, kacang, atau apapun juga yang bisa dimakan di sana. Namun sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang mendahuluinya di sana. Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari sisa makanan, aku pun langsung pergi. Aku malu. Aku kembali berjalan di tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti kedahuluan oleh orang lain. Aku terus mencari sampai aku tiba di suatu masjid yang ada di Pasar Rayhaniyin, Baghdad. Aku sudah terlalu lelah. Bahkan untuk memegang sesuatu saja, aku tidak mampu lagi. Aku pun duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya, ada seorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk ke masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanannya ke mulut, mulutku seolah-olah mengikuti gerakan mulutnya seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Itu semua aku lakukan karena aku terlalu lapar. Sebetulnya, aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan ini, kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu kemudian menengok ke arahku. Ia pun menawariku. Aku menolak. Dia lalu membagi makanannya untukku. Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolak. Ia pun kemudian membagi lagi, hingga aku pun menerimanya. Aku lalu memakan makanan itu. Kemudian ia menanyaiku, "Kamu dari mana? Namamu siapa?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. "Aku juga dari Jailan. Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir? Ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Abdullah Al-Sawma'i Al-Zahid," kata pemuda itu. "Itu aku," jawabku. Mendengar jawabanku,
Pemuda itu pun kaget. Wajahnya langsung berubah. "Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan, kecuali yang sedang kita makan ini. Padahal, kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan padamu. Makanlah, habiskan saja, itu untukmu. Sekarang aku tamumu. Sebelumnya kamu memang tamuku," kata pemuda itu. Aku lalu bertanya kepadanya, "Apa itu?" "Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu. Aku pakai sebagiannya untuk membeli roti ini karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf kepadamu." Mendengar itu, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas, dan dia pun menerimanya lalu pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani barulah sadar kalau ibunya selalu mengiriminya sejumlah uang. Sebagiannya sampai pada dirinya, dan sebagiannya lagi tidak sampai. Baghdad terlalu besar. Ia tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulai kehidupan intelektualnya sesampainya di Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Pada saat itu, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Semua ahli dari berbagai disiplin ilmu ada di sana. Ia mengembara ke sekolah-sekolah fikih dan forum pengkajian hadis. Ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Ia terus belajar selama 30 tahun lebih. Ia menguasai banyak bidang ilmu, di antaranya ilmu tasawuf dan suluk. Dalam Zail Tabaqatul Hanabilah, Ibnu Rajab menuturkan, ia menguasai 13 bidang ilmu. Banyak orang yang belajar pada Syekh tentang tafsir, hadis, dan persoalan madhab. Setiap kali berfatwa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggunakan kaidah fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ia juga menguasai ilmu perbandingan dan pertentangan, usul fikih, dan nahwu. Selepas zuhur, ia selalu mengkaji ilmu qiraat. Banyak ulama besar yang ikut menghadiri pengajiannya. Ratusan tinta dipergunakan untuk mengkaji ilmu yang disampaikannya. Hal ini mengingatkan kita pada forum pengkajian Imam Al-Ghazali. Luasnya ilmu pengetahuannya menjadi faktor utama yang mendorong ulama besar menghadiri forum pengkajiannya. Al-Hafiz Ibnu Abbas Ahmad Al-Bandiniji menuturkan, "Saya bersama Syekh Jamaluddin Ibnu Al-Jauzi radhiyallahu anhu menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir. Pada saat itu, ada orang yang bertugas membacakan ayat, lalu Syekh mengkaji tafsirnya. Saat Syekh menyinggung satu versi tafsir dari ayat yang dibaca, aku bertanya pada Syekh Jamaluddin, 'Apakah Anda pernah mempelajari versi tafsir ini?' Jamaluddin menjawab, 'Iya.' Ketika Syekh Abdul Qadir menyampaikan versi tafsir yang lain, aku bertanya lagi pada Syekh Jamaluddin, 'Apakah Anda pernah mempelajari tafsir versi ini?' Jamaluddin menjawab, 'Ya, tentu.' Aku menanyainya hingga 13 versi tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Semuanya masih dijawab iya oleh Syekh Jamaluddin. Kemudian Syekh Abdul Qadir masih menyebutkan versi tafsir yang lain dari ayat yang sama. Aku bertanya lagi pada Syekh Jamaluddin ihwal sisi tafsir yang ke-14 itu, yang langsung dijawab tidak. Ternyata Syekh Abdul Qadir masih meneruskan hingga versi tafsir yang ke-40. Setelah versi tafsir yang ke-14, ternyata semuanya tidak diketahui oleh Syekh Jamaluddin. Beliau pun terkagum-kagum dengan begitu luasnya cakrawala ilmu Syekh Syufi'i. An-Nawawi radhiyallahu anhu menuturkan, Syekh Abdul Qadir itu guru para pemuka ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad Ibnu Hanbal di Baghdad. Ia sudah mencapai puncak ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu. Muridnya tak terhitung jumlahnya. Para ulama telah bersepakat untuk menghormati dan memakai pendapatnya serta merujuk hikmahnya. Salah satu yang menunjukkan posisi intelektualnya adalah informasi yang dikutip oleh putra Syekh Abdul Qadir yang bernama Syekh Abdul Rajab sebagai berikut. Ada fatwa kontroversial yang berasal dari wilayah non-Arab ke Baghdad. Setelah ditunjukkan pada seluruh ulama Irak, tidak ada satupun jawaban
yang memuaskan dari semua ulama Irak yang dimintai pendapat tersebut. Hingga pada akhirnya, fatwa tersebut hanya bisa dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Makhrami Al-Hanbali, salah satu guru Syekh Abdul Qadir, membangun sekolah di salah satu sudut kota Baghdad dengan menggunakan uang pribadi. Ia mengajarkan fikih beraliran mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Syekh Abdul Qadir menghabiskan tahun-tahun terakhir belajarnya dari tahun 541 Hijriah di sekolah ini. Ia pun membantu sang guru mengajar di sekolah itu sampai gurunya menghadap Ilahi. Ketika sang guru meninggal, tak ada satupun murid lain yang dinilai lebih menonjol daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Murid yang lain bersepakat untuk menyerahkan sekolah sang guru pada Syekh Abdul Qadir. Ia pun memangku sekolah itu untuk mengajar, berfatwa, memberi nasihat dan saran. Saking populer, sekolah itu tidak sanggup lagi menampung luapan masyarakat yang ingin belajar. Sang syekh pun memutuskan untuk mengajar di musola di luar tembok pembatas Baghdad agar bisa menyampaikan materi pembelajarannya, sehingga ia bisa diikuti oleh semua peminatnya. Kemudian para dermawan membeli sekolah itu dari ahli waris Syekh Abu Sa'id Al-Makhrami. Sekolah itu lalu diperluas dan direnovasi total seperti baru, agar lebih terlihat seperti tempat mengaji ilmu pengetahuan dan asrama bagi para pelajar. Sekolah itu pun lalu populer dengan nama Sekolah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang sekolah ini masih berdiri tegak di Baghdad. Sekarang lebih dikenal dengan nama Sekolah Al-Qadiriyah. Majelis tausiahnya sangat populer. Ribuan orang datang untuk mengikuti majelisnya. Majelis itu sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan masyarakat. Ada 5.000 orang yang menyatakan memeluk Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ada 20.000 orang yang memutuskan untuk bertaubat di majelis itu. Ada dua jenis materi pembelajaran yang disajikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, materi pembelajaran terstruktur yang mencakup banyak ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan rohani. Ini yang sudah dilakukan sejak awal sekolah ini didirikan. Materi yang kedua adalah pembelajaran terkait tausiah dan dakwah umat. Ia selalu menyampaikan materi ini secara rutin dalam 3 sesi, Jumat pagi, Selasa sore, dan Ahad pagi. Pembelajaran hari Jumat dan Selasa diselenggarakan di sekolah, sementara pembelajaran hari Ahad diadakan di asrama. Pengajiannya semula hanya dihadiri oleh 2 orang, lalu 3 orang, dan terus bertambah besar sampai jemaah pengajian berdesak-desakan. Saking banyaknya sampai sekolahnya pun tidak muat lagi. Syekh Abdul Qadir harus menyampaikan pengajiannya di asrama yang berada di samping tembok pembatas Baghdad. Banyak riwayat menyebutkan jumlah jemaahnya hingga mencapai puluhan ribu orang. Riwayat itu mungkin saja terlalu berlebihan. Meski demikian, riwayat itu memastikan bahwa jemaah yang mengikuti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang banyak sekali. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Syekh lebih tertarik bertausiah hingga ia populer dan dikenal sebagai pemberi tausiah? Pengkajian masa hidup Syekh mungkin bisa membantu kita untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti di atas. Masa itu banyak sekali ahli fikih dan ulama yang mengajarkan ilmu secara khusus pada murid-murid pilihan. Hari itu, Baghdad tidak kekurangan kelompok ulama sejenis ini. Keonaran dan masalah di masyarakat sudah tak terbendung lagi. Banyak orang yang sangat membutuhkan perhatian. Mereka butuh bimbingan syariat. Mereka juga butuh orang yang bisa membimbing mereka akan sesuatu yang mereka butuhkan. Inilah masalah yang mengunggah sanubari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sangat diketahui dan disadari oleh beliau. Tahapan awal ini dipilih sebagai prioritas utama Syekh Abdul Qadir dalam menyampaikan materi di majelisnya. Pengajian yang berisi nasihat dan tausiah itu merupakan jawaban atas kebutuhan yang sangat mendesak saat itu. Mengenai Syekh dan majelisnya, Abu Al-Hasan An-Nadwi menuturkan sebagai berikut. Syekh Abdul Qadir itu memiliki jiwa yang jernih dan cita-cita yang kuat yang berpengaruh pada orang lain. Ia sangat juhud dan qanaah. Beliau juga sangat jauh dari syahwat. Di majelisnya bertumpuk keimanan yang menguat. Orang yang ragu pun mendapati ketenangan dan penyegaran. Orang yang terluka hatinya juga bisa mendapati kenyamanan dan kehangatan. Para pengkaji ilmu pun mendapati apa yang mereka cari.
pengetahuan yang mendalam dan simpul ilmu yang jarang dibahas oleh orang lain. Orang-orang yang senang menganggur, juga orang-orang yang berhati beku, menemukan apa yang bisa memenuhi hati mereka dengan semangat dan keimanan. Mereka juga mendapati sesuatu yang mendorong mereka untuk bekerja dan bersungguh-sungguh. Orang yang gemar berfoya-foya dan selalu memenuhi keinginan syahwatnya sehingga berani bermaksiat dan melakukan hal yang dilarang, mendapati apa yang bisa menggugah mereka untuk keluar dari lingkaran kemaksiatan tersebut, penyesalan, taubat, dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan di majelisnya semua orang mendapati kekayaan hati, obat, dan hidangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia berdiri seperti menara yang tinggi menjulang bernama iman dan ilmu pengetahuan di tengah-tengah lautan kegelapan dan jahiliyah. Menara yang dijadikan tempat berlindung orang yang ketakutan dan tempat petunjuk arah orang yang kebingungan. Semua pengkajian Syekh sangat diperlukan oleh semua muridnya. Inilah yang menjelaskan pada kita mengapa begitu banyak orang yang datang untuk mengikuti pengajiannya, yang konon mencapai puluhan ribu orang itu. Meski demikian, beliau tidak pernah meninggalkan pengkajian ilmu pengetahuan di sekolahnya. Pengkajian ilmu yang diselingi pendidikan rohani dan penerapan dalam aksi nyata atas semua pengetahuan yang diperoleh. Pendidikan itu telah memanen buahnya. Banyak murid-murid beliau yang begitu memberi warna dalam kehidupan sosial di berbagai belahan dunia Islam. Menjelang tutup usia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan 3 buku fenomenal. 2 buku diantaranya memuat kompilasi nasihat, kedua buku yaitu Al-Fathur Rabbani dan Futuhul Ghaib. Dalam buku Fathur Rabbani terdapat sejumlah catatan nasihat. Buku tersebut menggambarkan dengan jelas pada kita majelis-majelis pengajiannya, juga beberapa guru untuk sejumlah tema sebagai peringatan dan nasihat. Sementara itu, Futuhul Ghaib memuat bunga rangkai dari nasihat-nasihat beliau. Dari sisi tema dan gaya cenderung mirip dengan buku pertama, tetapi pada umumnya satu artikel pada buku itu membahas satu tema. Memuat sekitar 78 artikel berkaitan dengan suluk, akhlak, dan yang lainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat setelah menderita sakit ringan dalam waktu yang tidak lama. Beliau sakit hanya sehari semalam. Ia wafat pada malam Sabtu 10 Rabiul Awal tahun 561 Hijriah. Saat itu usianya sudah menginjak 90 tahun. Sepanjang usianya beliau habiskan untuk berbuat baik, mengajar, dan bertausiah. Konon ketika hendak menemui ajal, putranya yang bernama Abdul Wahab memintanya untuk berwasiat. Berikut isi wasiat itu: bertakwalah kepada Allah, taati Tuhanmu, jangan takut dan jangan berharap pada selainnya. Serahkan semua kebutuhanmu pada Allah Azza wa Jalla. Cari semua yang kamu butuhkan pada Allah. Jangan terlalu percaya pada selain Allah. Bergantunglah hanya pada Allah. Bertauhidlah, bertauhidlah, bertauhidlah. Semua itu ada pada tauhid. Putra Syekh yang lain yang bernama Musa menuturkan bahwa ketika menemui sakaratul maut, Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan sebagai berikut: mohonlah pada Allah dengan la ilaha illallah al-hayyul qayyum allazi la yamutu wa la yakhsal mauta subhana man ta'azzaza bil qudrati wa qahara ibaduhu bil mauti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha hidup dan maha tangguh, yang tidak pernah mati dan tidak pernah takut mati. Maha suci Zat yang agung dengan kuasanya, Dia memaksa hamba-hambanya dengan kematian. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah. Demikian kisah ini disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.